wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Ida Podcast bersama Rakyat Sulsel. Dan ini kali pertama saya mendapatkan seorang narasumber yang jenis kelamin perempuan ya. dan luar biasa semangatnya. Jadi rasa-rasanya saya kalau ditanya nih ya sepanjang yang podcast yang sudah hari ini ada aura yang sangat berbeda yang saya rasakan karena di balik tubuh yang mungil ya dan penampilan yang sangat sederhana, sangat bersahaja, ternyata terdapat seseorang sosok perempuan yang begitu kuat ya dan ngurusin sesuatu yang sebenarnya itu sangat didominasi oleh para kaum pria. Jadi kita sapa dulu nih Ibu Rosa. Diana Rosa sih sebenarnya ya Bu ya. Tapi dipanggil Ibu Rosa sebenarnya. Ya, kalau Diana sepertinya nggak cocok di perkapalan. Oh gitu ya. Kalau nama Rosa lebih cocok. Iya, kalau Diana kita pakai rok gitu kan. Ini di perkapalan di dunia maskulin kita harus lebih strong. Iya, jadi namanya Rosa. Ibu Rosa. Ibu Rosa sekarang ini dari tahun 2020 itu mendapat amanah menahkodai industri kapal Indonesia PT IKI yang bermarkas di Makassar. Ya, sebelum itu ceritanya panjang. Kenapa beliau bisa sampai ada di sini ngurusin kapal dari dulu sebenarnya, nggak jauh-jauh dari kapal. Kalau nggak salah Bu, kalau dalam bahasa Prancis ya, kalau nggak salah kapal itu she ya, feminine she, ya she. It's a she, berarti kapal itu sebenarnya memang punya jiwa feminisme. Makanya IKI bisa sampai melaju sampai seperti sekarang ini itu di tangan seorang perempuan. Jadi ya hebat banget. Kita pengen dengar dulu deh ceritanya dari Ibu Rosa. Kenapa bisa sampai ada di PT IKI? Awalnya seperti apa? Monggo di-share Bu. Siap. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampai sore ini kita tetap semangat, dan memang semangat adalah modal kita yang utama. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena memang per Juli 2020 kami diberi amanah untuk menahkodai salah satu galangan kapal BUMN yang ada di Makassar, yaitu PT Industri Kapal Indonesia Persero, di mana galangan kapal BUMN di Indonesia itu ada 4. 1 PT IKI, 2 PT DPS di Surabaya, Dok Perkapalan DPS Surabaya, itu Dok Perkapalan Surabaya. Ada PT PAL Indonesia dan PT DKB yaitu Dok Koja Bahari. Ada 4 kekuatan BUMN. Kalau PAL di mana Bu? PT PAL di Surabaya. Surabaya juga. Tapi kalau DKB di Jakarta. Jadi ada 2 di Surabaya, 1 Jakarta, 1 Makassar nih. Ya. Nah, pada saat itu karir saya mulai di Dok Perkapalan Surabaya. Ibu asal Surabaya kan? Saya orang Bondowoso, Jawa Timur, itu tapal kuda, dekat Banyuwangi, Bali. Tapi saya asli Bondowoso, Kota Tape. Nah, awal karir saya di DKB, di DPS, terakhir saya di Direktur Operasi. Sebelum ke Direktur Operasi, Ibu ada di SDM, ada di PPC, kemudian di project juga. Project pernah, Quality Assurance pernah, kemudian sampai di Direktur Operasi. Adalah sebuah tahapan karir yang menurut saya adalah akan menguatkan, karena dari perputaran mutasi rolling yang begitu luas, hampir semua bagian saya merasakan di situ, membuat kami tahu secara holistik bagaimana industri perkapalan. Nah, itu yang menjadi bekal untuk saya menerima amanah sebagai Direktur Operasi di Dok Perkapalan Surabaya.
2,5 tahun saya menjadi Dirop, kemudian kami diamanahkan untuk menjadi Dirut PT IKI, yaitu di akhir Juli 2020. Luar biasa, di saat itu masih pandemi, pada saat belum ketemu itu vaksin-vaksin. Sementara industri kami tidak bisa dengan online. Ya, semuanya Dan- harus dikerjakan secara fisikal. Ya, ini yang tantangan luar biasa untuk kami. Satu sisi kami harus terus berkarya karena ratusan island yang ada di Indonesia, lebih-lebih di wilayah timur, tetap membutuhkan kapal. Koneksivitas. Ya. Iya, mungkin untuk penumpang kurang, memang dibatasi, tapi untuk logistik kan tetap. Sehingga kami harus melayani untuk merepair kapal-kapal logistik tersebut, karena itu adalah aturan yang harus dipenuhi sebuah pelayaran. Nah, ini bagaimana kami menyikapi, kita tidak bisa membatasi, tidak ada di kami itu yang namanya waktu itu yang 50-50 lah, pengaturan seperti itu nggak ada. Nggak ada WFH. WFH, work from home. Nggak ada. Nggak ada kami. Work harus from galangan, Bu ya. kami tetap di situ, tapi hingga kesehatan karyawan kami pantau. Mungkin itu ya, Bu ya, yang dibilang bahwasannya sentuhan wanita harus ada di sana. Jadi kami memperhatikan kesehatan karyawan, kami memperhatikan fasilitas untuk menjaga kehidupan sehari-hari di kantor maupun di rumah, untuk kita warning terus. Jaga. Indonesia butuh kita. Sehingga alhamdulillah hingga mungkin tenang corona ini tidak banyak karyawan kami yang kena COVID. Alhamdulillah juga selama COVID kami lumayan proyek yang kami selesaikan, meskipun size-nya tidak sebesar di waktu-waktu yang tanpa corona. Karena memang banyak pelayaran yang memperkecil anggaran, Refocusing ya, Bu. ya, Semuanya ke refocusing, COVID. untuk maintenance kapal-kapalnya. Dan kebetulan Pak Menhub sendiri memberikan kebijakan untuk refocusing itu, karena memang luar biasa ya waktu itu ekonomi kita. Dan alhamdulillah kami pun manajemen sangat fokus untuk seluruh karyawan dan subkontraktor wajib booster. Jadi kami kerjasama dengan rumah sakit polisi. Nah, kita pantau semua mana yang belum booster, mana belum booster. Itu tidak hanya karyawan, tapi subkontraktor dan keluarga. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kembali lagi kita panjatkan, dan sampai detik ini tahapan-tahapan yang kita targetkan dalam program kerja perbaikan perusahaan, ya memang alhamdulillah ada hasil, meskipun belum cukup puas. Terus bebenah, Baru 2 tahun kan, Bu. terus bertransformasi. Seperti itu. Ya. Tadi Ibu Rosa mengatakan itu pengalaman di DPS itu menjadi bekal, ya, bekal, karena itu semua jenjang karir Ibu lalui. Siap. Ya. Jadi wawasannya udah kayak helikopter view, udah tahu nih SDM masalahnya di mana, produksi masalahnya di mana, quality assurance masalahnya di mana. Kemudian masuk ke PT IKI. Apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi pada saat Ibu masuk ke PT IKI dengan membawa budaya yang berbeda sama sekali dari DPS ke PT IKI? Oke. Seluruh insan PT IKI ya, SDM adalah PR terberat kita. Kita harus sadar dan kita harus akui dengan berbesar hati bahwasannya kita memang belum ada di level yang bagus untuk kualitas, kapabilitas SDM kita. Namun ini memang adalah PR kami yang secara bertahap kita tingkatkan transformasi SDM ini terus berkelanjutan, dan kami sebagai manajemen PT IKI optimis di 2023 ini transformasi SDM bisa berjalan
minimum di 80%. Kedisiplinan, komunikasi, koordinasi, selalu ini kita gaungkan. Sangat sederhana tapi sangat fundamental. Ya, disiplin, komunikasi, koordinasi, selalu itu. Nah, selain itu memang SDM adalah aset terbesar sebuah perusahaan. Kita juga selain SDM, kita juga masalah bisnis proses. Tapi itu semua tergantung dengan etos kerja lagi. Kembali lagi ke SDM, ya Bu. Kembali lagi ke SDM. Kami sudah menyusun semua bisnis proses seperti revisi SOP kita susun sedemikian rupa. Tapi masih ada yang memang belum disiplin menjalankan. Tapi alhamdulillah satu persatu kita sudah bisa kupas. Oleh karena itu kami sebagai manajemen PT IKI optimis. 2023 adalah pijakan pasti untuk IKI bisa menjadi yang terbaik di wilayah timur Indonesia sebagai galangan kapal BUMN. Oke. Nah, bicara tentang SDM nih Bu, strategi dalam menghadapi masalah krusial yang tadi itu kedisiplinan, kemudian etos kerja, strategi apa yang Ibu telah terapkan dalam waktu 2 tahun ini sehingga terjadi transformasi budaya yang ada di dalam PT IKI? Siap. Yang pertama memang empowering dari manajemen. Sekelas manajer ke atas kita empowering. Bagaimana mereka bisa kontrol staff-staffnya. Bagaimana mereka bisa menjaga kedisiplinan dari staff-staffnya. Setelah itu kami juga buat sistem. Memang prosedur, peraturan yang ada di SDM kita perketat. Itu kita harus tidak bisa kita pungkiri bahwasannya kedisiplinan itu melekat dengan ketegasan. Ini tidak bisa ada tawar-menawar. Apapun mungkin resistan awalnya. Ada keengganan. Biasa nyaman, zona nyaman ya. Ini harus ada aturan segala macam kedatangan, kapan turun dari kapal, kapan naik kapal, seperti itu, kapan lembur. Ada budaya di galangan kapal itu lembur semua gue. Ada. Jadi tidak ada perintah kerja lembur, tetap lembur. Untuk tambahan. Saya kira tidak hanya di PT IKI, mungkin banyak di perusahaan-perusahaan seperti ini. Namun ini sudah kami maksimalkan, alhamdulillah, untuk jam kerja lembur sudah sesuai aturan. Yaitu tadi empowering manager, ada perintah kerja lembur yang harus dibuat, direncanakan, dan itu dipantau oleh SDM kami. Seperti itu. Nah, untuk budaya kerja memang secara bertahap. Kami tidak segan-segan untuk lebih dekat dengan karyawan. Kalau di Makassar tudang sipulung. Iya, saya dengar Ibu nih, Bu Rosa nih paling rajin muter-muter di warkop ya. Karena di warkop itulah mungkin suasana pembicaraan diskusi bisa lebih cair ya Bu ya? Atau gimana? Bahwasannya tak kenal maka tak sayang itu benar. Ya. Bila kita memasuki satu ekosistem baru, kita harus tahu bagaimana budaya di sana. Dan saya melihat budaya di Makassar adalah budaya ngopi luar biasa, dan saya mengakui kopi Makassar, kopi Sulawesi luar biasa. Padahal sebelum ke Makassar katanya nggak suka kopi nih Bu Rosa. Iya, saya kalau di Jawa agak mules ngopi. Tapi begitu saya coba di sini, fine aja perut ini. Ya? Akhirnya ketularan. Tapi kami dorong ke positif. Ngopi is ngopi. Saya bilang kalian ngopi. Ayo mas saya ngopi. Tapi waktunya kerja. Ayo kita kerja. Disiplin. Jam sekian. Itu yang selalu kita
gaung kan. Ada sistem insentif nggak Bu buat misalnya mereka yang berhasil keluar dari zona nyaman kemudian bisa membuktikan produktivitasnya jadi meningkat? Memang secara sistem yang disahkan itu memang kita belum buat reward punishment secara ini. Memang secara PKB memang sudah ada, tapi mungkin yang secara belum formal itu kami sudah laksanakan. Meskipun dalam bentuk kecil, misalnya pulsa gitu, misalnya memberikan sepatu boot untuk yang rajin-rajin, tiba-tiba kita kirim sepatu boot untuk kerja, kembali lagi semua untuk bekerja. Baru seperti itu. Tapi memang kami sudah mulai kadang-kadang kita nanya nomor HP gitu, OVO kayak gitu, tiba-tiba masuk di nomor mereka. Karena apa? Kami juga belum bisa memberikan reward yang luar biasa karena perusahaan memang dalam tahap pembenahan yang terus berkelanjutan. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang industri kapal Bu di Indonesia, Ibu melihatnya itu seperti apa Bu? Dibanding kita kan negara maritim ya Bu, kita terdiri dari pulau-pulau. Untuk menghubungkan satu pulau ke pulau lainnya, nggak semua orang bisa naik pesawat. Kemudian nggak semua punya landasan airport yang bagus. Jadi kita perlu kapal yang banyak dan memang kita nenek moyang kita memang adalah pelaut yang ulung gitu. Nah, tapi Ibu melihat industri kapal di Indonesia ini sudah sampai segimana sih dan apa yang masih bisa opportunity apa yang masih belum kita gali untuk mencapai yang lebih bagus dari yang sekarang? Oke, benar. Indonesia memang negara maritim dan ini yang harus kita tangkap. Dari COVID ya, pelajaran dari COVID, kenapa kita bisa lebih fight dari negara-negara lain? Itu karena kita bersama dan saling menguatkan, dari kita oleh kita untuk kita. Nah, karena kita negara maritim, ini yang harus kita tangkap untuk industri galangan kapal. Kita nggak butuh negara lain. Ya memang butuh, tapi di saat kayak gini kita perbaiki aja Indonesia, kebutuhan Indonesia, kita bisa hidup. Karena apa? Kita negara maritim, kepulauan kita luar biasa. Di Sulawesi Selatan saja 250 pulau. Kami kemarin menyerahkan Sultan Murhum II untuk wilayah Wakatobi. Itu jenisnya penumpang. Nah, di situ kami melihat dengan detail betapa butuhnya negara ini kapal-kapal untuk konektivitas, sangat dibutuhkan. Banyak warga, banyak penduduk Indonesia ini tidak tersentuh oleh segala macam. Meskipun sudah luar biasa pemerintah saat ini untuk infrastruktur, tapi dengan luasnya lautan yang ada di Indonesia kita ini, itu merupakan peluang luar biasa untuk PT IKI. Tapi teman-teman, sekali lagi jangan terlena bahwasannya selama laut tidak surut, selama air laut itu ada, bisnis kita, industri kapal Indonesia tidak akan berhenti, tidak akan bangkrut. Ini salah. Karena apa? Kompetitor kita tambah banyak. Lautnya tidak akan surut, kapalnya akan tambah banyak. Tapi kompetitor kita. Nah, ini yang harus diwaspadai. Jadi SWOT analisis kita memang harus kuat. Kita memang evaluasi man by man seperti apa mapping dari pasar kita. Kalau pangsa pasarnya sangat luas. Jadi istilahnya kalau kita di IKI ini bisa full capacity, itu masih banyak kapal yang belum bisa kami maintain, Makassar maupun Bitung. Sehingga di salah satu inisiatif strategis kami juga, kami membuka peluang untuk kerjasama operasi.
galangan-galangan swasta. Jadi kami juga menawarkan kepada pelayaran-pelayaran bahwa dapur kami tidak hanya di Makassar sama Bitung. Bapak mau minta di Sorong, oke. Mau minta di Maluku, Ambon, boleh. Kami ada kerjasama. Bahkan di daerah Sulawesi kita sudah berkontrak dengan Pertamina Transkontinental, yaitu long term 3 tahun kita maintain kapal-kapalnya yang ada di Sulawesi. Di Sulawesi. Jadi meskipun itu di bau-bau misalnya yang Raha terpencil Buton gitu, mau nggak mau kita bangun KSO, kerjasama operasi. Leadingnya adalah IKI, tapi kita kerjasama dengan galangan-galangan swasta, galangan-galangan kapal kecil gitu. Itu salah satu inisiatif strategis kami. Iya. Itu market share Bu kalau dibanding dengan kompetitor? Market share kami memang belum menguasai maksimal, memang kapasitas kami belum full capacity. Belum full ya? Belum full. Berarti potensi kesananya itu sangat besar. Sangat besar. Provided, nah ini pertanyaannya. Mungkin apa ini yang dibutuhkan untuk sampai ke situ, untuk memenuhi market share tadi? Untuk saat ini SDM. Kembali lagi ke SDM. Jadi teman-teman, ini tantangan buat kita. Kami kemarin sudah menyiapkan bagaimana fasilitas kami untuk produktif, bagaimana modal kerja, itu kita udah siapkan, bagaimana kesiapan material. Memang belum bisa 100%, tapi untuk kebutuhan on time delivery itu sudah cukup bagus. Tinggal kita benahi SDM, organik maupun subkontraktor. Ya. Oke. Jika ada impiannya Ibu nih, Indonesia akan seperti apa sih ininya? Jika misalnya dibandingkan dengan negara lain, Ibu lihatnya itu visi kedepannya itu Indonesia harus seperti apa? Oke. Seperti yang disampaikan Bapak Ibu pemimpin bangsa ini, kita harus mandiri. Kita harus punya ekosistem sendiri. Tidak ekosistemnya Belanda, tidak ekosistemnya Cina. Karena kita negara kaya, kita semua punya. Tinggal bagaimana kita maksimalkan kekayaan ini. Kembali lagi, SDM tidak hanya di PT IKI, ini Indonesia berpikirnya. Ayo semua kekuatan fokus di Indonesia. Sangat pelajaran berharga COVID. Kenapa kita bisa lebih fight dibanding negara lain? Karena kita bersama saling menguatkan. Satu pelajaran lagi nanti di 2023, semua bicara resesi ekonomi, krisis ekonomi, bahkan sudah di ranking nih. Dan ramalan dari pakar-pakar ekonomi kita, Ibu Menteri, Pak Jokowi, semuanya, bahkan di pejabat-pejabat pakar-pakar ekonomi dunia itu meyakini bahwa Indonesia tidak akan terhempas oleh adanya resesi ekonomi. Kenapa? Karena Indonesia kaya. Tinggal kita bagaimana ini menyatukan bahwasannya kita bisa. Nah, IKI pegang peranan di situ. IKI harus mendukung dari sisi kemaritiman. Oke. Ini menjadi seorang nahkoda di sebuah perusahaan maskulin, meskipun produknya itu sangat feminin ya. Ibu seorang perempuan, kemudian mungkin di jajaran BOD itu laki-laki semua kali ya Bu? Siap. Laki-laki semua. Kemudian -1, -2 mungkin juga sangat didominasi oleh laki-laki. Nah, kalau dalam pandangan Ibu sendiri kan meniti karir itu kalau dilihat itu mulus-mulus aja tuh, iya kan? Ada di dunia kerja laki-laki tapi bisa mulus. Dan kalau bisa disimpulkan pandangan para perempuan yang bilang oke, kita nih second class society loh di dunia kerja. Tanggapan Ibu? Ini juga pesan dan harapan untuk seluruh perempuan di Indonesia,
khususnya mungkin di Sulawesi Selatan, karena sekarang saya berkarir di Sulawesi Selatan. Kita para perempuan ini sebenarnya punya kekuatan yang luar biasa. Ini dalam perjalanan karir, di mana perjalanan karir ini tidak lepas dengan keluarga. Kita punya power yang luar biasa, baik dari ketahanan jiwa. Memang kita tidak sepower laki-laki. Dalam soal fisik ya Bu? Dalam fisik kita tidak sepower laki-laki. Seberapa kuat pun kita kuat secara fisik, wanita masih lebih kuat laki-laki. Tapi dari sisi keteguhan jiwa, kesabaran, keikhlasan itu memang lebih besar dari teori kedokteran. Dari apalagi kita dalam Al-Qur'an udah jelas itu. Tinggal kita para perempuan bagaimana kita mengkolaborasikan apa yang sudah ada di diri kita ini, bagaimana itu menjadi sebuah power yang luar biasa. Bahwasannya power itu tidak hanya masalah fisik. Kami pun di dunia maskulin ini nggak akan mungkin kita hanya teriak-teriak kerja, nggak mungkin. Bila misalnya mereka tidak suka, bisa aja saya dilempar sandal, selesai, pulang kau. Seperti itu. Tapi tadi kelebihan wanita, kita bisa bekerja dengan hati gitu, jiwa dan raga itu bisa kita kolaborasikan. Itu yang harus kita mainkan. Tabe Pak, ayo kita kerja bersama untuk sawah ladang kita. Itu salah satu kelebihan kita. Mungkin ada yang menilai itu riwehnya seorang perempuan kalau kerja. Dikit-dikit nangis, dikit-dikit. Karena kita tidak bisa memaintain apa yang ada dalam diri kita. Nangis is nangis. Saya nangis, iya aja nangis. Tapi dalam satu waktu kita harus bisa bagaimana kita sebagai pemimpin mengkondisikan apa yang kita rasakan, dan perempuan itu punya talenta di sana. Iya. Ada nggak sih Bu policy atau cita-cita Ibu atau apa yang mungkin sudah diterapkan di PT IKI sekarang untuk memberi jalan nih kepada para perempuan untuk mereka juga punya jenjang karir yang akan menjadi seperti Ibu Rosa, akan harusnya banyak yang bermunculan ibu-ibu Rosa yang lain gitu. Secara pribadi sangat besar keinginan, dan secara kami instruksi dari Menteri BUMN kan memang harus mencapai 25% kepemimpinan wanita, sehingga kami dituntut KPI eselon 1 BOD-1 itu harus ada perempuan. Nah ini kami membuka. Kami mengedukasi talenta yang ada di PT IKI, seperti itu untuk perempuan. Dan kami juga mengedukasi para perempuan karyawati yang ada di IKI. Kalian harus fight, nggak bisa. Namanya seorang leader itu pasti berjuang. Dan di dalam perjuangan yang saya lakukan selama ini tidak akan ada pengorbanan. Perjuangan harus dengan pengorbanan. Apalagi kita wanita, perempuan, ibu, berkorbannya lebih banyak. Nah ini yang harus kami sosialisasikan. Jangan dikit-dikit cuti, jangan dikit-dikit izin. Gak akan bisa seorang leader seperti itu. Karena apabila kita sudah diberikan amanah, kita komitmen untuk kita ambil amanah itu, berarti sudah sekian persen kita harus korbankan kehidupan pribadi kita, bukan mengorbankan dengan arti sebenarnya, tapi memang berkurang. Misalnya kita sebagai ibu, kita akan lebih kurang dengan anak-anak kita, dengan suami, dengan keluarga, orang tua. Tapi bagaimana, karena kita leader, bagaimana kita menciptakan quality time ya, seperti itu. Tapi
jujur tidak akan bisa sesempurna kita tidak menjadi seorang pemimpin. Pasti akan ada porsi akan hilang. Iya. Mesti banyak negosiasi ya Bu dengan partner hidup. Yang mana yang harus di cover oleh suami, yang mana yang harus di cover oleh anak. Jadi sebagai kabar baik nih bagi para karyawati yang berada di PT IKI, ya, ruang itu terbuka besar, kerannya udah dibuka di mana-mana. Tinggal bagaimana caranya menapaki. Tangganya udah disiapin. Sudah disiapin. Dan ternyata kalau dilihat dari sisi kuota itu belum sama sekali belum mencapai ya Bu ya. Belum ada sama sekali. Saya kayaknya pengen pindah nih ke PT IKI, masih bisa nggak ya umur saya melamar? Belum ada. Oke. Nah, tapi harus ada ke depan. Harus ada. Tapi kalau dilihat dari pot jumlah yang ada dari bawah itu, apakah kalau talent kecenderungannya udah menuju ke sana, atau apakah memang harus diciptakan program Bu, misalnya gender diversity, itu ada mentoring program sehingga yang perempuan dimentor oleh ibu sendiri misalnya? Ya, kalau secara resmi ya pengesahan program itu tidak ada, tapi kami sebagai pemimpin memang harus bisa menelurkan itu. Dan kalau dari lihat talent di IKI ada yang bisa nanti ini talent ini akan bisa ke atas. Cuman yaitu tadi bagaimana menciptakan seorang leader perempuan yang memang tangguh. Ya, kalau dibilang ombaknya tinggi. Bahkan jujur aja saat-saat ini itu ombak tidak tinggi lagi, bahkan cenderung akan menjadi badai. Cuman kami menjaga jangan jadi tsunami. Nah, ini butuh perempuan yang memang luar biasa. Bukan luar biasa dari jenjang pendidikan S3, Harvard University, tidak. Tapi memang bagaimana kita bisa tangguh di dunia kalau di IKI industri ya. Iya. Nah ini saya lihat ada di IKI, cuman tinggal terus diasah bagaimana dia bisa totally untuk menjadi seorang pemimpin. Kalau porsi talent milenial Bu? Alhamdulillah milenial di IKI memenuhi yang dijadikan KPI oleh Kementerian BUMN. Dan kami maintain dengan continue untuk meningkatkan kapabilitas milenial kami. Itu sudah termaintain secara kontinu. Tinggal teman-teman milenial nih kembali sama seperti perempuan, kita sudah memberikan potnya, milenial juga memberikan potnya. Mungkin kalau dulu seorang milenial atau karyawati itu akan sangat jauh menyentuh BOD, bahkan dirut. Tapi saat ini nggak ada lagi seperti itu. BOD kan, ntar dulu. Kalau di posisi seperti Ibu nih di BUMN kan, kalau nggak salah ada 5 orang ya Bu? Tergantung size BUMN. Tergantung size-nya. Oke. Kalau di IKI ada 3 BOD. Ada 3 BUD. Ya. Oke. Kalau di BUMN misalnya di top posisi seperti Ibu, posisi direktur utama. Ya. Di BUMN lain itu ada berapa? Di Indonesia? Kalau yang BUMN itu ada 183. 183 dari berapa BUMN Bu? Kalau sekarang udah 113-an. Tapi memang sudah di squeeze menjadi 13 klaster. Tapi tetap dalam satu klaster itu ada beberapa BUMN. Nah, saya dengar rencana kan nanti akan ada holding ya Bu ya? Ya. Dan IKI akan menjadi holding. Untuk saat ini masih seperti itu rumusannya. IKI menjadi induk holding. Dan dalam masa transisi itu kira-kira apa yang akan terjadi di dalam pandangan Ibu? Ya, untuk saat ini bukan cuman pandangan, tapi memang sudah harus dilakukan, dipaparkan secara kan kajian sudah ada. Tidak semudah yang kita pikirkan bagaimana membuat sebuah merger perusahaan atau holding.
banyak tahapan yang dilakukan, tapi ini kajian sudah ada, tinggal kita turunkan lagi dalam sebuah pemaparan timelinenya seperti apa. Seperti itu. Nah, ini kami dalam tahap penyusunan. Di RKAP 2023 itu sudah harus ada inisiatif strategis terkait holding atau merger. Jadi kira-kira holding itu akan terbentuk di 2023. Budaya baru akan terbentuk. Yes. Dan tantangannya pasti akan jauh lebih besar ya Bu ya. Luar biasa. Nah, jadi kalau misalnya ada yang ingin Ibu sampaikan nih kepada para karyawan dan karyawati PT IKI menyambut fungsi PT IKI sekarang yang akan berubah menjadi induk dari anak perusahaan-perusahaan ini akan seperti apa, kan tantangannya pasti jauh lebih besar Bu. Baik, seluruh insan PT IKI, ini adalah peluang untuk PT Industri Kapal Indonesia Persero, ya, untuk menjadi seinduk holding galangan kapal nasional yang berada di wilayah timur Indonesia. Ingat, wilayah timur Indonesia nanti akan menjadi zona eksklusif untuk kemaritiman Indonesia. Luar biasa ini peluang dan ini momentum. Tapi bagaimana kita menangkap momentum ini dengan baik adalah kita harus menyetarakan diri agar kita itu memang benar-benar pantas menjadi induk holding. Berubah. Apa yang kita sudah programkan, seluruh insan IKI harus menjalankan. No change, no future. Jadi kami berharap sebagai Dirut Industri Kapal Indonesia PT IKI, semua lini, semua bagian harus berubah agar kita memang pantas menjadi induk holding galangan kapal nasional. Ya, jadi itu peluangnya terbuka besar, tapi tantangannya juga luar biasa. Luar biasa. Dan mungkin juga nanti akan ada restrukturisasi Bu ya. Ya. Restrukturisasinya nggak main-main. Nggak main-main. Jadi dari struktur organisasi aja sudah ada restrukturisasi. Ya. Dari tubuh IKI sendiri pasti ya fasten your seat belt, ladies and gents. Ibu Rosa ini akan mengemudikan sesuatu yang tidak mudah tentunya. Siap-siap. Ombaknya bisa sangat tinggi, bisa landai, tergantung bagaimana situasinya. Apalagi kalau orang bilang nih Bu, resesi itu digaung-gaungkan terus kan. Terus ada juga yang mengatakan bahwa jika itu terus digaungkan dan itu akan menjadi stigma yang melekat di masyarakat sehingga semua orang berharap akan terjadi resesi. Kalau pandangan Ibu sendiri? Benar. Saya menganut paradigma seperti itu. Bila kita bawa otak kita ini ke hal-hal negatif aja semua. Bukannya nggak percaya, memang iya, it's true bahwasannya akan ada resesi. Semua teori-teori udah menyebutkan itu. Tapi I don't care. Itu yang harus kami juga sampaikan itu ke teman-teman insan IKI. I don't care. Fokus. Yeah. Salah satunya itu adalah kami udah sebagai manajemen kami sudah siapkan strategi, yaitu kita menyerap lebih banyak kapal penumpang, kita harus menyerap kapal-kapal tongkang. Karena apalagi kami di Makassar di Sulawesi, di Sulawesi di wilayah timur ada Morowali, Morosi, di mana nikel tidak peduli resesi, dia akan terus naik. Malah mungkin akan menjadi devisa terbesar nanti Bu ya pada saat negara lain menjadi sulit energi dan segala macam. Saya udah dengar nih pesanan di Indonesia udah banyak banget ya Bu ya. Iya. Ini yang harus kita sadari bersama. Semua insan Indonesia harus siap dengan ini. Tapi satu hal, ayo kuatkan, bergandengan tangan, itu memang benar. Udah, COVID adalah pelajaran berharga bahwa kita bisa kok sebenarnya. Kita fine aja kok ya Bu ya. Bisa. Karena kita ada semua sebenarnya. Ini jadi ini yang membuat memang kita juga mencari apa yang harus kita lakukan, strategi apa yang harus kita declare di 2023 dengan kondisi ekonomi seperti ini. Dan ini memang terasa sekali. Harga baja, harga pipa
luar biasa. Di saat kita tender saat ini juga kita harus beli material. Dan Sementara belinya itu dalam US dollar atau dalam rupiah, Bu? ada yang US, ada yang rupiah. Terus rupiah sekarang melemah. Itu kan tantangan-tantangan. Kemudian tantangan yang lain lagi, cash flow. Sementara customer kita dengan kondisi seperti ini tidak bisa keluar galangan, begitu maintenance selesai keluar galangan 100% bayar. Nggak ada yang seperti itu. Nah, ini kan kita bagaimana pintar-pintarnya meramu untuk semua bisa berjalan meskipun berat. Ini tantangan buat kita. Nah, ini yang kami maksud itu adalah sebuah tidak hanya ombak yang tinggi, dan memang ini seperti akan badai, tapi satu, kita yakin kita bisa. Badai pasti berlalu, Bu. Badai pasti berlalu, tapi jangan sampai begitu badai berlalu kita udah porak-poranda Gitu ya. Itu yang harus dijaga ya, Bu ya. Iya. Terus dengan ide IKN, Bu, dengan kaitannya dengan kapal gimana? Kalau secara kapal pastinya akan lebih banyak kapal yang akan ke rute di sana. Penumpang, ekspedisi, semua logistik. Nah, kemarin saja Pak Jokowi sudah declare bahwa sudah ada lintasan yang memang khusus untuk logistik IKN. Untuk pembangunan. Jadi memang ada satu titik yang tidak bisa dilewati oleh darat maupun udara, dan itu hanya bisa dicapai oleh kapal. Iya. Nah, itu ini lagi best wish juga untuk IKI. Dan kembali lagi SDM IKI harus mempersiapkan ini semua. Jangan sampai kita kehilangan momentum. Ya. Nah, Ibu Rosa ini suami di Surabaya, anak 2 di Surabaya, tinggal sendiri di sini. Gimana tuh, Bu? Kan ibu juga aktif nih, keliling-keliling kan, ngecek ke Bitung, ke segala macam. Ya, jadi kalau dibilang setangguh apapun wanita, pasti ada satu sisi hati yang memang wanita. Mungkin saya di kantor itu laki-laki. Kalau dulu di Surabaya begitu saya masuk gerbang, saya perempuan. Saat ini masuk gerbang rumah di Makassar tetap laki-laki karena tidak ada suami, tidak ada anak. Kembali lagi karena kita sudah menerima amanah ini, kita harus punya komitmen. Komitmennya tidak hanya kepada Kementerian BUMN, tapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga. Sehingga secapek apapun kami berusaha mencari, yaitu tadi quality time. Bagaimana? Kan ada bantuan teknologi sekarang, Bu, ya, bisa FaceTime. Ya. Meskipun ya itu ya nggak sama lah ya, Bu ya, nggak ada sentuhan gitu, direct touch dengan anak itu pasti sangat berbeda. Dan saya bisa merasakan apa yang Ibu Rosa rasakan, karena di satu sisi ada amanah yang harus dilaksanakan, tetapi sebagai seorang perempuan ada nurani yang pengen dekat dengan anak-anak. Iya, itu pasti ada. Kembali lagi ini tanggung jawab. Kamu sudah ambil itu, dan dalam masa saya mendapatkan SK, saya sudah tanya suami bagaimana, go, ya udah. Suami pun sekarang tidak bisa, nggak bisa, sudah terlanjur izin. Cuman ya udah, ayo kita saling percaya gitu, saling support, meskipun nonsen lah kalau semua sempurna, pasti ada pengorbanan. Ya, ibaratnya juggling beberapa bola ya, Bu, semuanya harus balance di udara. Kadang mungkin ada yang bersentuhan, tetapi pasti ada, dimana anak pertama udah gede gitu kan, pengen curhat gitu kan, ya udah kita ini curhatnya by WA gitu. Ada juga kadang begitu saya datang udah capek, si kakak belum datang, begitu datang saya cuman WA, kakak udah di rumah gitu. Itu terjadi, dan kami harus sadar semua. Saya juga menyadarkan kepada anak-anak bahwasannya apapun kalian harus bangga karena sudah berbagi bunda dengan seluruh karyawan yang ada di PT IKI dan seluruh penumpang, seluruh
rakyat Indonesia yang memerlukan kapal. Iya. Bu. Nah, ini saya pengen bicara tentang filosofi hidup seorang Ibu Rosa. Kalau Ibu Rosa ditanya nih, Ibu Rosa keberadaannya di muka bumi ini untuk apa? Saya ingin dalam setiap perjalanan saya, dalam setiap waktu yang saya lewati itu memang memiliki arti, tidak hanya kepada keluarga tetapi pada sekeliling. Syukur untuk Indonesia. Dan itu bukan hanya lip service saja. Saya ingin itu terjadi dan saya ingin itu terus bertambah seiring bertambahnya umur. Seperti itu. Dan jika Ibu ingin dikenang nih, besok-besok Ibu ingin dikenang sebagai apa sih? Ya, sebagai sosok pemimpin kalau di perusahaan, sebagai sosok pemimpin yang bisa memberikan warna, memberikan arti, bahwasannya dulu tidak ada ini, ada ini. Bahwasannya ini dulu tidak seperti ini, tapi sekarang seperti dengan Ibu Rosa ada seperti ini, ada legacy yang harus yang tidak tanpa dipaksa itu selalu diingat oleh para karyawan. Dan kami ingin menyelesaikan semua karir ini dengan husnul khotimah. Amin. Kita doakan sama-sama. Saya bisa sangat merasakan getaran semangat yang begitu membara dari seorang perempuan perkasa dan tangguh, dari Ibu Rosa, bagaimana ingin meningkatkan industri kapal kita. Akan loncakannya masih sangat pengennya masih sangat jauh ya. Dan dari situasi yang sekarang menuju ke yang ingin dicapai itu banyak hal-hal yang ingin dilakukan, tetapi tentunya Ibu Rosa nggak bisa sendiri. Dan para insan PT IKI ditunggu uluran tangannya, kerjasamanya, sumbang saran, semangat, tenaganya untuk supaya berada di belakang Ibu Rosa sehingga Ibu Rosa bisa menjadi nahkoda yang betul-betul membawa PT IKI menjadi sebuah perusahaan yang tidak dipandang sebelah mata dan menjadi kebanggaan, berdaya saing tinggi dan menjadi kebanggaan kita, masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia. Bu, Ibu suka sepeda kan? Suka. Suka sepeda? Suka. Ada target nggak Bu? Berapa kilometer per minggu? Minimal lah kita bisa 20 seminggu. Dengan kesibukan seperti ini, 20 buat saya udah lumayan untuk saat ini. Tapi paling tidak joggingnya, langkahnya minimal saya bisa 7.000 setiap hari. 7.000 langkah itu berarti berapa kilo ya Bu? Itu mungkin kalau itu untuk langkahnya. Tapi kalau sepedanya minimum ada 20 kilo setiap minggunya. Jadi bisa di Makassar, kalau di Surabaya saya juga menikmatin itu karena ya memang sudah rutinitas ya. Nah, dengan kesibukan ini saya tambahin dengan jalan kaki, jogging ya minimum satu hari bisa di 7.000. Iya, kan galangan kapal aja dikelilingin udah berapa bisa berapa kilo? Kalau saya sudah keliling itu pasti bisa 6.000 di sampai rumah. Jadi kalau sudah sampai rumah 6.000, saya tidak akan langsung tidur, mandi, sholat, saya jogging lagi di situ. Sampai 7.000 saya bisa tidur. Pantesan Ibu Rosa ini selalu tampil prima ya, karena olahraganya juga rajin, sepedanya rajin, jalan kakinya rajin. Bu, sebelum kita akhiri, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada para, baik itu insan PT IKI maupun para perempuan atau seluruh yang mendengarkan podcast kita kali ini? Untuk seluruh pendengar ya, podcast Rakyat Sulsel ini, baik di Sulawesi Selatan, Makassar maupun dimanapun, karena kita online, tidak ada seorang pun yang tidak ingin menjadi seseorang. Semua ingin menjadi seseorang. Tapi di saat kita ikhlas tidak ingin menjadi seseorang, disitulah kita akan menjadi seseorang. Ya, nggak ada. Meskipun tukang bakso dia pengen menjadi seseorang, tapi di saat ikhlaskan aja,
Apa yang ada di depanmu yang harus kamu selesaikan, ikhlaskan totalitas, pasti kalian akan menjadi seseorang. Satu lagi, tidak mudah, tapi kita jangan kalah, fight, bisa, yakin. Karena apa? Semua yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Jadi bukan somebody, bukan. Fokus diri kita sendiri, kuatkan, yakini, kerjakan semua dengan ikhlas. Pasti Allah akan melihat kita dan Allah akan menjadikan kita seseorang. Seperti itu. Iya, terima kasih, bermakna sekali podcast kita kali ini Bu Rosa. Saya sangat bahagia bisa mendengarkan banyak sekali insights dari Bu Rosa, bagaimana etos kerja, kemudian bagaimana filosofi hidup dari Ibu Rosa. Demikian ide-ide bersama podcast Rakyat Sulsel kali ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Salam warahmatullahi wabarakatuh.